Kita buka kunci triggernya. Nah, coba Mas ditarik secara brutal. Oke. Ini tandanya dia berfungsi dengan baik. Halo Jalur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Jalur, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman Jalur, jadi di video ini saya mau mereview unit Mas Novianto ya, yang sudah saya garap, sudah saya perbaiki pada triggernya. Jadi kenapa saya review lagi? Karena kemarin kan saya unboxing, kemudian saya lakukan perbaikan. Tentu saya harus review, khususnya supaya Mas Novianto ini bisa tahu bahwasannya unitnya sudah selesai saya garap dan sudah berfungsi dengan baik teman-teman. Nah jadi alhamdulillah unitnya sudah selesai. Nanti akan saya review tipis-tipis di bagian trigger kenapa tidak mau nyangkut ya, kenapa tidak mau nyangkut, dan nanti saya jelaskan. Dan kemarin waktu saya unboxing itu saya belum begitu paham ini sebetulnya awal mulanya seperti apa. Nah ternyata apa, ternyata untuk triggernya ini diambil dari unit Mas Novianto yang lama, dipotong, kemudian karena chamber lama itu retak ya, dipotong kemudian dipasangkan ke chamber baru. Tapi tetap saja intinya seperti apapun pengerjaannya, menggunakan trigger yang lama yang dipotong dari chamber yang retak terus dipasangkan ke chamber baru, ya harusnya tetap berfungsi dengan baik seperti itu. Nah jadi akan saya review tipis-tipis, nanti akan saya bongkar triggernya kenapa sih kok awalnya itu tidak berfungsi, apa nggak bisa disetel aja terus bisa berfungsi, apa harus ganti. Nah ini sebagai review untuk Mas Novianto juga. Takutnya kenapa? Takutnya dikiranya nanti saya mengada-ngada bahwasannya itu sebetulnya bisa disetel, tapi kenapa harus buat baru, seperti itu. Jadi nanti saya review juga, saya tunjukkan juga spare part yang saya buat dan yang lama, perbedaannya seperti apa, dan masalahnya kenapa nggak bisa berfungsi atau tidak bisa nyangkut, seperti itu. Oke teman ya, jadi ditonton terus, mudah-mudahan ini buat masukan teman-teman lah ya yang memiliki trigger yang tidak berfungsi, entah itu triggernya main cangkok seperti ini atau unit itu dibeli dari baru tiba-tiba bermasalah. Nanti teman-teman bisa cek, teman-teman bisa nonton video ini dan teman-teman bisa cek apa sih masalahnya kok bisa nggak nyantol seperti itu. Apalagi unit yang ibaratnya cangkokan seperti ini, box trigger diambil dari chamber yang lama, dipotong kemudian dipasangkan ke chamber yang baru. Intinya tetap saja harus berfungsi dengan baik, dan pembuat chamber tentunya harus paham hal itu. Oke teman-teman ya, tentunya tonton terus. Buat yang belum gabung, jangan lupa like, share, comment, subscribe. Kalau ada masalah ayo kita sharing. Teman-teman bisa WA saya, kita sharing gratis teman-teman, nggak dipungut biaya. Teman-teman tenang aja. Intinya satu ya teman-teman, kalau saya nggak sibuk pasti balasnya cepat, responnya cepat. Tapi kalau saya sedang sibuk ya mohon maaf, pasti saya responnya lambat, seperti itu. Oke ya, kita lanjut, kita buka box triggernya kenapa kok bermasalah seperti itu. Nah jadi ini kita tes dulu nih, seperti ini. Alhamdulillah sudah berfungsi ya teman-teman, tuh sudah berfungsi dengan baik. Nah seperti ini, nah seperti ini. Kalau kunci trigger diaktifkan ya nggak berfungsi. Nah inilah perbaikan trigger yang saya lakukan. Saya selalu mengacu bahwasannya untuk kunci trigger harus berfungsi, tapi kalau nggak berfungsi saya menganggap ini belum clear, ini belum berfungsi dengan baik, karena pengunci triggernya tidak bisa difungsikan. Nah, jadi kalau belum berfungsi itu saya olah lagi gimana supaya berfungsi. Nah ini berfungsi. Oke, kita tes tembak ya. Nah ini kan masih dikunci, sekarang kita buka kunci triggernya. Nah oke, kita lanjut, kita bongkar dulu box triggernya. Apa sih masalahnya kok kemarin tuh nggak nyangkut seperti itu.
Oke, kita lanjut ya. Oke teman-teman, ini dia akan saya buka. Jadi nanti ini bisa jadi masukan buat teman-teman supaya teman-teman tuh paham penyebab-penyebab kenapa trigger itu tidak berfungsi. Nah, jadi saya kemarin tuh komunikasi juga sama Mas Noviantonya ya. Mas, ini sebetulnya seperti apa sih awalnya? Seperti itu. Ini kok yang bawah box trigger kok lama seperti itu. Karena kemarin waktu saya unboxing itu saya belum begitu paham gitu. Cuman intinya yang namanya walaupun kita pakai box trigger yang lama atau dipotong dari chamber lama, tetap saja si pembuat chamber juga harus bisa memfungsikan ini seperti itu. Jadi kalau tidak berfungsi ya gimana? Nggak bisa pakai kan, seperti itu kan, kasihan juga. Oke, kita buka. Nah, ini teman-teman. Oke, ini akan saya buka ya. Akan saya buka total. Kemudian kita kupas tuntas pokoknya permasalahannya. Oke, nanti akan kita bandingkan dengan box trigger. Kok box trigger sampai salah. Sama spare part yang lama seperti itu. Kalau ini awalnya itu dengan yang lama, maksudnya kan ini satu ya, satu box yang nggak terpisah, ini antara box trigger sama apanya nggak terpisah, tapi dia jadi satu chamber, bersatu dengan chamber langsung, itu berfungsi dengan baik. Makanya kalau melakukan pembuatan chamber baru ya ini harus paham ini. Kalau memang tidak connect dengan spare part yang lama atau spare part trigger yang lama, ya harus dibuat baru sesuai dengan ukurannya seperti itu. Karena saya rasa teman-teman kalau namanya sudah ada contohnya ini harusnya bisa seperti itu. Oke, ini yang lama ya. Nah, di sini udah jauh beda ukurannya. Oke, ini yang lama teman-teman. Seperti ini dia. Nah, kalau ini saya yang motong. Jadi perbaikan itu yang pertama yang saya lakukan ya penyetelan dari baut-bautnya. Baut yang mana, yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini. Jadi tetap saya lakukan penyetelan. Kalau tidak bisa disetel, saya analisa lagi ini kenapa seperti itu. Ini kenapa nggak berfungsi. Nah, satu lagi, kemarin waktu saya unboxing itu kan ada bekas las-lasan. Ternyata itu Mas Novianto yang melakukannya seperti itu. Tapi ya intinya sama saja. Ibaratnya kalau chamber yang lama udah dikirim, minta buatkan chamber yang baru, ya harusnya tetap berfungsi. Jangan sampai nggak berfungsi, akhirnya apa? Akhirnya pemiliknya mencoba untuk merubah sendiri seperti itu. Ya pastinya punya alasan tertentu kenapa harus merubah sendiri seperti itu. Karena apa ya? Karena kemarin itu pengakuannya dihubungi nggak bisa. Ini kenapa nggak bisa berfungsi dengan baik, katanya suruh nyetel seperti itu. Tapi ya kenyataannya apa? Begitu saya terima disetel memang nggak bisa teman-teman. Nah, ini coba, ini yang baru. Oke, bandingkan ini yang lama. Jauh beda kan teman-teman. Nah, seperti ini dia. Nah, seperti ini. Udah sangat jauh beda lah. Tuh, jauh beda kan. Nah, teman, udah jauh berbeda. Nah, jadi disinilah yang harus dipahami untuk para pembuat chamber yang mungkin sistemnya mau nyangkok-nyangkok kayak gini seperti itu ya. Intinya kalau kita udah menyerahkan atau seseorang itu udah menyerahkan ke kita, ya kita harus fungsikan dengan baik, harus berfungsi lah seperti itu ya. Ini kan kemarin nggak berfungsi sama sekali. Makanya di sini saya luruskan lagi bahwasannya apa? Ini dari unit Mas Novianto yang lama karena chambernya retak. Coba bikin chamber baru,
dengan cara mencangkok trigger dari chamber lama dimasukkan ke chamber yang baru. Nah, tapi kalau sudah ukuran ini tidak sesuai, untuk spare part di dalam box trigger tidak sesuai, maka si pembuat chamber harus melakukan atau mengukur ulang gimana supaya berfungsi. Kalau diganti harus diganti. Nah, seperti itu. Konfirmasilah sama pemilik unit, gimana ini Mas, ini harus diganti, harus menambah biaya. Konfirmasi. Kalau nggak ada konfirmasi, ya udah, akhirnya apa ya, seperti ini jadinya, seperti itu. Nah, oke teman-teman, ini saya pasang di luar, cara kerjanya gimana. Nah, nanti bandingkan dengan yang lama, seperti itu. Nah, ini udah beda. Ini kenapa ukuran saya buat seperti ini, modelnya lain. Ini saya melihat dari as-as yang ada di box trigger, dan supaya ngeklop ke chamber yang baru. Makanya harus seperti ini saya buat. Kalau enggak dia enggak mau berfungsi atau enggak mau nyantol, seperti itu. Nah, ini kita pasang seperti ini. Nah, ini di sini, ini di luar. Jadi biar nampak seperti itu. Nah, oke teman-teman. Nah, jadi di sini ada per ya. Pernya ini saya dorong pakai tangan aja. Di saat hammer ditarik, nih. Di saat hammer ditarik. Nah, seperti itu nyangkut. Ini sebetulnya per yang mendorong. Ini yang mendorong. Tapi ini saya wakilkan pakai tangan aja karena takutnya nanti saya dorong ini malah dia terlepas, hilang. Kemudian setelah ini triggernya ditarik, nah berfungsi dengan baik. Tarik lagi hammernya, ini kesenggol hammer, ini naik, ini juga naik ke atas karena ada per pendorong di sini yang saya wakilkan dengan jari jempol saya. Kemudian kalau kita tarik triggernya, nah oke. Nah coba ini, nah ini seperti ini jelasnya ya. Nah seperti itu. Nah, jadi kenapa kok nggak bisa klop dengan chamber ini? Karena posisi ini udah jauh beda teman-teman ya. Nah, jadi di sini yang harus paham apa? Kalau as pengunci hammer ini posisi di tengah seperti ini ya, antara ini sebelah kanan dan sebelah kiri hampir sama. Itu kalau ukurannya kita tidak bisa memprediksikan, itu maka nggak berfungsi. Kemarin itu macet karena apa? Karena ini tabrakan dengan hammer. Nih. Karena apa? Ini di saat ini turun, yang bagian depan ini turun, ini juga akan naik. Ini semakin turun, ini semakin naik. Jumpalah dia dengan hammer. Ya. Otomatis bergesekan dengan hammer, ditarik ya nggak mau. Gitu. Kalaupun nanti ibaratnya bagian hammernya dicoak, nah di situ itu udah nggak bisa dicoak lagi, karena kalau dicoak pernya nampak, ujung-ujungnya apa, bagian belakang ini nyangkut ke pernya, makin nggak berfungsi. Disinilah letak kesalahan itu teman-teman. Nah, untuk pengukuran ini, untuk ukurannya yang sesuai gimana supaya bisa klop chamber box trigger yang diambil dari chamber yang retak itu bisa klop ke sana, bisa berfungsi. Di sini nih harus tahu ukurannya. Ini saya teman-teman ngerjain ini dari mulai motong ini plat baja ini itu sampai setengah hari. Saya potong sedikit, saya tes di sini di luar. Tapi tes saya di luar itu ukurannya saya lebihkan dulu, karena perbedaan tes di luar sama kalau sudah dipasang itu jauh beda. Karena ini pasti akan masih goyang seperti itu. Sementara kalau di dalam itu antara ujung as sama ujung as itu klop, nggak goyang. Makanya untuk ukurannya itu saya lebihkan dulu. Setelah itu baru saya pasang di dalam, saya tes. Oh ini kelebihan sedikit, saya kikis lagi.
pelan-pelan teman-teman, nggak asal-asalan. Nah, akhirnya seperti ini jadinya. Nah, sekarang kita coba kita pakai yang lama. Kondisinya seperti ini. Oke lah, kemarin ada las-lasan ya, tapi ini nggak ada las-lasan ya. Ini kalau untuk ke bawaan ini yang satu komplit sama ini chambernya itu berfungsi dengan baik gitu. Tapi karena udah dicangkok ke chamber yang baru ya, itu tadi harus paham kalau ukurannya nggak bisa ya dibuatkan yang baru gitu ya. Kalau ini yang dikirim nggak fungsi kan kasihan teman-teman. Nah seperti ini teman-teman bisa bayangin ini. Ininya ini yang jadi masalah kan, udah jauh beda tuh sama ini tuh. Ini lebih tinggi besar ya kan. Disitulah letak permasalahannya. Nah, jadi sekali lagi untuk box ini diambil dari chamber Mas Novianto yang lama, baru dikelopkan ke situ. Tapi ya tetap satu apa namanya ya, tetap aja harus berfungsi maksud saya ya. Jadi di sini ya harus paham kalau sudah kita berani mencangkok, kalau hasil cangkokannya nggak berfungsi ya berarti kan gagal seperti itu. Nah nggak semua orang ini teman-teman, mumet ini teman-teman pokoknya kalau udah kayak gini nih. Makanya saya pribadi teman-teman ya, kalau ada orang servis unit saya tanya dulu unitnya apa mas, masalahnya apa. Kalau saya nggak mampu nggak saya terima teman-teman. Karena apa, ujung kalau kita sudah nggak mampu kita terima dan hasilnya nggak maksimal bahkan atau tidak berfungsi, kan kasihan yang punya unit sudah mengeluarkan duit banyak seperti itu, dikirim reviewnya nggak ada bahwasannya trigger berfungsi dengan baik, nggak ada reviewnya. Nah, makanya ini saya review buat Mas Novianto bahwasannya unit ini sudah berfungsi dengan baik. Oke, nanti kita tarik ini trigger atau seat levernya secara brutal, boleh. Yuk kita pasang lagi, apakah ada ngelos atau tidak. Nah cuman kalau sesekali ngelos ditarik secara brutal itu karena apa? Mana tadi pernya? Karena per yang kecil. Nah per yang di sini ini lunak, sehingga karena tarikannya brutal ya, menarik triggernya brutal, itu kadang dia lambat naiknya seperti itu. Ini kenapa saya buat lunak, supaya juga nariknya lunak. Karena kalau cuma untuk narik-narik biasa aja untuk hunting nggak bakalan dia slip. Karena ini udah saya ukur teman-teman, saya perkirakan dia nyangkut di hammernya itu sekitar 1,5 mili plus minusnya. Jadi itu sudah termasuk banyak nyangkutnya. Oke, sekarang kita pasang. Nanti saya tes, saya tarik secara brutal. Kalau ditarik secara brutal itu aman, berarti mantap itu. Seperti itu. Nah, makanya di sini ini yang harus paham. Kalau sudah nggak nyambung ke box trigger yang ke chamber, sampai belepotan ngomongnya kan, sampai nggak nyambung ke chamber yang baru, berarti belum pas ukurannya atau nggak bisa membuatnya. Makanya kalau kita nggak sanggup, nggak mampu, ilmunya nggak usah diapain diterima. Saya gitu, ngapain saya pusing-pusing. Pokoknya kalau saya nggak sanggup, nggak saya terima. Daripada pusing, ujung-ujungnya apa? Kita yang jelek, ya kan? Oke mas, kirim aja, seperti itu. Nanti saya kerjakan. Ini udah nyangkut belum toh? Oh, udah. Nanti kirim aja, saya kerjakan. Padahal aslinya kita itu nggak sanggup, nggak bisa memperbaikinya, ya kan? Ujung-ujungnya diterima aja. Alhasil apa? Alhasil nggak berfungsi dengan baik. Nah kita sendiri yang jelek, bukan orang lain. Begitu kena komplain baru sibuk.
Oh, dikunci rupanya. Kan gini kan, ini namanya berfungsi dengan baik. Nah, makanya kalau teman-teman, jadi cobalah teman-teman yang sudah sharing sama saya masalah trigger nggak berfungsi, tentu saya katakan, Mas coba di setting bautnya yang sana, coba di foto dulu. Oh, itu ada bautnya Mas, setting itu, setting baut ini, setting baut ini. Nah, coba silakan komentar teman-teman yang sharing sama saya masalah trigger yang nggak fungsi. Pasti saya suruh nyeting-nyeting dulu, seperti itu. Nah, silakan komentar yang sudah sering sharing sama saya masalah trigger. Nah, kalau dia trigger memang betul-betul bisa berfungsi dengan disetting bautnya aja, ya pasti berfungsi. Seperti itu teman-teman. Udah berfungsi kan. Nah, kalau seperti ini berfungsi, oke kita pasang ya. Kalau berfungsi gini ya enak teman-teman. Tunggu, saya cek dulu. Oh, ini kurang dalam. Nah, ini harus selanya dapat. Kalau dia kandas nggak bisa. Oke, sip. Kita pasang. Jadi intinya seperti itu. Kalau triggernya nggak nyambung dengan box yang baru ya karena ukurannya itu ya nggak sesuai. Ya tentunya ya harus dibicarakan, Mas ini nggak bisa kalau pakai box trigger yang ini, harus dirubah bagian dalam, kasih informasi pemiliknya. Kalau diem-diem aja, begitu kita disalahkan nggak mau ya kan susah itu loh. Nah oke, kita tes tuh kita kunci triggernya. Nah, bagus kan. Kita buka kunci triggernya. Nah coba Mas ditarik secara brutal. Oke. Ini tandanya dia berfungsi dengan baik. Nah itu tadi yang saya katakan, terkadang dia apa ngelos karena apa? Karena per yang di sini itu lunak, seperti itu. Karena kalau saya buat keras, nariknya ini agak keras, nanti Mas Noviantonya nggak nyaman. Nah tapi kalau cuma narik gini aja kan, nariknya kalau berburu nggak brutal toh. Nah tapi ini secara brutal oke. Nah oke. Kita kunci, kita tarik. Kita buka kunci triggernya. Oke, kita tarik lagi brutal. Nah itu tadi yang saya katakan, kalau secara brutal itu kadang ngelos. Karena apa? Karena per yang ada di sini itu lunak. Karena saya pernah menggarap itu saya kasih yang keras, saya rasakan wih kok gak enak tenan, gak enak sekali, seperti itu. Nah jadi buat Mas Novianto nanti, tapi kan nggak mungkin Mas Novianto narik ini brutal gitu ya. Nah jadi intinya kalau cuma gini aja, wah santai, ini enak Mas, asli ini enak sekali. Udah pokoknya nanti Mas bisa hunting, bisa jaga ladang, seperti itu. Nah itu aman loh, aman gitu Mas. Oke ya teman-teman, jadi seperti itu reviewnya. Intinya saya nggak bermaksud apa-apa, sebagai pembelajaran. Kita itu kalau dikritik itu tandanya kita akan sukses, seperti itu. Jadikanlah kritik itu pembelajaran. Nah seperti itu. Makanya kalau saya pribadi ada orang mau servis ya saya tanya, Mas unitnya apa, seperti itu. Kalau saya nggak sanggup ya saya bilang nggak sanggup, nggak berani saya nerima. Karena itu tadi, begitu kita melakukan kesalahan terus kita nggak bertanggung jawab, ya udah kita yang salah, seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman ya, jadi alhamdulillah unit Mas Novianto ini udah selesai. Intinya seperti itu. Makanya saya wanti-wanti teman-teman, kalau nyervis unit itu saya selalu bertanya, Mas unitnya apa, masalahnya apa.
Kalau sekiranya saya tidak sanggup, nggak saya terima teman-teman. Ya karena saya takut sekali kalau umpamanya ibaratnya saya tuh mengoreksi kemampuan saya gitu loh. Kalau kita nggak sanggup ya kenapa harus diterima? Kan kasihan yang nyervis, sementara kita nggak paham, kita terima hasil nggak maksimal, bahkan nggak berfungsi. Begitu diterima sama pemiliknya, dia komplain, kita yang jelek, seperti itu. Jadi makanya kalau nggak sanggup ya udah nggak saya terima, seperti itu teman-teman. Ya buat apa saya pusing-pusing mikirin yang nggak tahu apa yang mau dikerjakan kan. Nah jadi ya itulah contohnya ya unit ini seperti itu. Jadi ini nggak nyambung. Jadi saya katakan sekali lagi, kemarin waktu saya unboxing tuh sebetulnya seperti apa saya belum tahu waktu itu. Ternyata ini diambil dari chamber yang lama. Chamber yang lama retak, ini dipotong dipasangkan ke chamber yang baru. Seharusnya tetap harus berfungsi ya teman-teman ya. Secara logika kan namanya mencangkok, ya itu tetap harus nyambung berfungsi ke sini. Tapi ini kenyataannya memang nggak berfungsi. Perbaikan yang saya lakukan ya tetap sama dari dasarnya dulu, disetting baut-bautnya. Mas Novianto juga nyeting itu, Mas ini gimana trigger saya gini-gini, di setting Mas bautnya, baut ini. Udah tak setting Mas, udah nggak bisa seperti itu. Nah akhirnya ya apa, udah Mas tak kirim aja, saya udah nggak sanggup itu nyeting kata dia kan. Karena rasa penasaran saya ya udah saya setting juga. Begitu saya cek antara chamber yang baru dengan box trigger yang lama yang diambil dari chamber lamanya Mas Novianto, ini nggak nyambung ukurannya, harus diganti. Nah disitulah buat pembuat chamber yang mungkin mencangkok harus paham. Kalau nggak paham kejadiannya seperti ini kan kasihan. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu intinya. Saya bukan bermaksud apa-apa, ini sekedar sharing supaya teman-teman paham ya. Saya juga baru ini sih megang unit yang cangkokan seperti ini, tapi saya sudah paham masalah trigger, saya sudah paham harus seperti apa. Makanya ini sekarang saya berhasil melakukannya ya, alhamdulillah. Ini saya bantu Mas Noviantonya ya, mudah-mudahan ini awet ya. Karena tadi udah saya katakan untuk masalah di lock hammernya yang di seperempat trigger paling atas itu, dia menyangkut di hammer, nyangkut di hammernya itu sekitar 1,5 mili. Jadi saya rasa ini cukup kuat. Nyatanya untuk ditarik secara brutal seperti ini dia masih nyangkut. Nah, satu lagi kalau nggak mau loss ditarik secara brutal, yang per tadi itu diganti agak keras. Khususnya ini info buat Mas Novianto ya. Tapi kan kalau hunting kan palingnya cuma gini aja, tarik kan, palingnya gini aja tuh, nggak mungkin sampai wah mau hunting mau berburu ya kan, nggak mungkin. Lucu datang temennya, lu Mas sampai ngopo kesurupan ya kan. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, ini udah ditarik secara brutal, udah aman ya. Nah ini tadi yang saya katakan. Nah ini tinggal settingannya aja. Kalau memang Mas Novianto mau dibikin senggol bacok, tapi saran saya janganlah ya, saran saya jangan. Saran saya jangan. Nah oke teman-teman ya, jadi seperti itu review unit Mas Noviantonya, khususnya buat Mas Novianto ya. Jadi karena biar tahu bahwasannya ini sudah berfungsi dengan baik gitu. Jadi kalau kita itu mau melakukan perbaikan ya kita harus ada review hasilnya supaya pemilik tahu, oh udah berhasil, udah bagus. Nah, jadi kalau nggak ada ya tentunya bertanya-tanya udah bagus apa belum, seperti itu. Nah satu lagi kan namanya beli-beli yang seperti ini kan ya lumayan ya teman-teman ya, lumayan lah. Jadi ya intinya seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf seandainya ada yang tersinggung. Intinya saya nggak menyinggung siapa-siapa, saya tetap di jalurnya ini, perbaikan ini. Dan untuk masalah box trigger ini tadi udah saya jelaskan juga waktu saya unboxing, ini saya belum paham, tapi tetap saja intinya tetap harus berfungsi dengan baik karena pemiliknya juga sudah menyerahkan ke pembuat chambernya seperti itu.
Oke teman-teman ya, jadi sampai di sini aja videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf seandainya mungkin ada salah kata ya. Ada salah kata, intinya teman-teman bisa pahami apa yang saya jelaskan di masalah trigger, kenapa nggak nyantol. Seperti itu, kalau teman-teman mengalami hal seperti ini, membuat chamber yang beda antara box triggernya dengan chamber yang baru, masalahnya apa, teman-teman juga bisa sharing. Seperti itu, gratis teman-teman, nggak dipungut biaya. Nah, jadi kan kalau umpamanya kita itu udah melakukan perbaikan, kita review, jadi udah bener, nggak ada salah paham. Kemudian satu lagi, kalau kita nggak mampu dengan permasalahan unit itu, lebih baik jangan diterima seperti itu. Karena apa? Nanti kita merasa bisa merugikan orang lain, ya kan? Kita nggak sanggup, ujung-ujungnya unitnya rusak seperti itu, dan akhirnya apa? Ada orang yang kita rugikan. Oke ya, jadi ini Mas Novianto unitnya, insya Allah besok saya packing. Ini Mas sudah tahu berfungsi dengan baik, besok saya cek ulang. Tetap saya lakukan cek ulang. Tetap saya lakukan finishing ulang. Saya cek semuanya berfungsinya seperti itu ya. Nah, seperti ini. Mungkin ini besok akan saya gantilah pirnya dengan yang agak keras sedikit, nggak apa-apa ya Mas ya. Jadi yang nggak terlalu keras sih, karena ini memang terlalu lunak. Nah, jadi biar dia responnya untuk ngunci hammer tuh langsung cepet gitu. Oke teman-teman ya, jadi sampai di sini aja. Sekali lagi mohon maaf, bukan saya bermaksud untuk menyinggung siapa-siapa, intinya untuk meluruskan gimana supaya kita bisa lebih baik lagi. Dan seandainya ada yang tersinggung, saya mohon maaf, saya nggak menyebutkan nama siapa-siapa. Intinya ini hanya saya review permasalahannya apa, bagaimana caranya, dan buat yang mau membuat chamber untuk nyangkok yang seperti ini harus berfungsi dengan baik seperti itu, supaya apa? Supaya pelanggan kita itu puas teman-teman. Nah jadi seperti oke teman ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat, khususnya buat yang masalah di trigger tadi, kenapa tidak nyangkut, di setel sana setel sini bisa atau enggak. Kalau nggak bisa berarti memang harus diganti. Kalau untuk teman-teman yang punya unit yang baru, dicek keausannya. Kalau sudah aus memang walaupun disetel dia nggak bisa. Ya udah banyak lah teman-teman, udah paham lah ya apa yang saya jelaskan di video-video saya yang sudah saya upload. Kemudian buat teman-teman yang sharing juga udah saya jelaskan seperti itu, pastinya udah paham lah untuk subscriber saya. Oke teman-teman ya, jadi sampai di sini mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan buat subscriber saya ucapkan terima kasih atas dukungannya sampai sejauh ini. Subscriber saya selalu setia untuk menonton video saya nggak bisa membalas kebaikan teman-teman, karena sampai sejauh ini banyaknya subscriber saya itu juga karena dukungan teman-teman semua. Saya nggak bisa seperti ini tanpa teman-teman semua. Jadi saya sangat berterima kasih pada teman-teman. Ya mudah-mudahan Allah membalas kebaikan teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Intinya saya hanya bisa mendoakan sehat selalu, tidak kekurangan apapun, segala urusannya dipermudah, rezekinya ditambah. Amin. Oke teman-teman ya, jadi saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jalur, jalurnya orang pintar, sharing tanpa batas, jalur CPU hunting lintas Sumatera.